Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari video part 1 tadi tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berrelasi. Jadi kita lanjut saja. Tadi terakhir Ibu bahas yang kuadran kedua, jadi sekarang kita bahas yang kuadran ketiga. Jadi kuadran ketiga ini kalau dilihat dari gambar letaknya di sini ya, itu jaraknya antara lebih dari 180 kurang dari 270. Yang positif hanya tannya saja, jadi selain tan dia negatif. Nah, maka di sini ada dua rumusnya. Karena dia bilang harus lebih dari 180, maka 180 ditambahkan. Kemudian dia sini ketentuannya 270 kurang dari 270, maka di sini 270 dikurangkan ya alfa. Nah, di sini untuk yang rumus pertama 180 derajat, ketika bertemu dengan 180 derajat, dia pasti hasilnya adalah tetap. Artinya tetap, jadi sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Negatif positifnya sesuai dengan kuadrannya. Nah, karena di kuadran ketiga ini yang positif hanya tan, maka nanti hanya tan saja yang bernilai positif. Selain tan, yaitu sin atau cos, itu dia negatif. Maka sin hasilnya negatif sin, cos hasilnya adalah negatif cos, karena tan aja yang positif. Rumusnya adalah 180 ditambah derajat ditambah alfa. Untuk rumus yang kedua, ini dia 270 derajat dikurang alfa. Ketika dia bertemu 270 derajat, itu dia berubah sama dengan ketika bertemu dengan 90 derajat, itu pasti dia berubah. Kemudian kalau ketemu 270 derajat juga itu berubah. Jadi berubahnya sama ya, ketika sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotangen. Nah, di sini tetap hanya tan aja yang positif, sin dan cosnya nanti hasilnya adalah tetap negatif karena hanya tan yang positif. Nah, di sini ada contohnya, perhatikan. Kita mau mencari cos 210 derajat. Nah, Ibu menggunakan yang rumus yang pertama sama dengan cos 180 derajat ditambah, kira-kira ditambah berapa hasilnya sehingga hasilnya menjadi 210, maka ditambah dengan 30 derajat. Nah, di sini cos kan hasilnya dia ketemu nanti negatif cos, maka di sini negatif cos. 30-nya turun, cos 30 adalah setengah akar 3. Ada negatifnya, maka negatif 1/2 akar 3. Kemudian untuk yang soal contoh yang kedua, itu menggunakan rumus yang 270 derajat. Mau mencari sin 240 derajat. Sama dengan sin 270-nya tetap, kurangnya tetap. Nah, kira-kira 270 derajat ini dikurang berapa? Hasilnya 240, maka dikurang dengan 30. Sin, hasilnya sin adalah negatif cos, maka di sini adalah negatif cos. 30-nya turun, 30 derajat. Cos 30 derajat, silahkan kalian lihat di tabel sudut-sudut istimewa, itu hasilnya adalah 1/2 akar 3. Karena ada negatifnya, maka negatif 1/2 akar 3. Nah, kemudian selanjutnya adalah kuadran keempat. Kuadran keempat kalau digambar dia di bagian sini, jaraknya itu rentangnya antara lebih dari 270 derajat kurang dari 360, maka ada dua rumus juga. Lebih dari 270 derajat maka dijumlahkan 270 derajatnya, kurang dari 360 derajat maka 360 derajatnya dikurangkan dengan alfa. Yang positif hanya cosnya saja, jadi selain cos dia negatif. Maka di sini adalah cosnya adalah positif, hasil cosnya adalah positif. Selain cos itu dia negatif. Nah, ketika ketemu 270 itu sama, dia pasti berubah ya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan menjadi kotan. Nah, ketika bertemu 360 itu dia tetap. Jadi 180 sama 360 derajat itu dia hasilnya selalu sama, tetap tidak berubah. Nah, tapi ketika bertemu 90 derajat dan 270 derajat itu dia selalu berubah ya. Berubahnya pasti jadi sin cos, cos sin, tan kotangen ya. Nah, di sini karena cos yang positif maka hanya cos yang positif, selebihnya dia negatif, negatif, dan negatif. Nah, kemudian ada contohnya mencari tan 315 derajat. Tan jadi sama dengan tan, menggunakan yang rumus yang ini ya. Maka 360 derajat kira-kira dikurang berapa sehingga hasilnya 315, maka dikurang dengan 45 derajat. Jadi hasilnya tan yang ini ya, hasilnya tan itu adalah negatif tan, maka negatif tan 45 derajatnya turun. Tan 45 derajat itu adalah 1, maka
ada negatifnya jadi negatif 1. Untuk yang nomor 2 itu mencari cos 300 sama dengan Ibu menggunakan rumus yang ini ya. Cos buka kurung 270 derajat ditambah kira-kira ditambah berapa 270 derajat ini sehingga menjadi 300, maka ditambah dengan 30 derajat. Cos ketika cos dia berubah menjadi sin, maka di sini sin. Kenapa positif? Karena hanya cos yang positif di kuadran keempat, maka di sini positif. 30 derajatnya turun, sin 30 derajat adalah 1/2. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan. Jadi, contoh soal dulu ya. Contoh soalnya dulu. Nah, ini kesimpulannya dulu kita bahas. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan soal untuk relasi 90 derajat dan 270 derajat itu dia berubah sama dengan yang tadi Ibu bilang, ketika dia 90 derajat sama 270 derajat dia berubah dari sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan. Nah, untuk relasi yang 180 derajat dan 360 derajat dia tetap nggak berubah, sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Nah, untuk tanda positif negatifnya itu tergantung dari kuadrannya. Jadi ingatin kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3 hanya tan yang positif, dan kuadran keempat hanya cos yang positif. Nah, karena relasi yang 180 derajat sama 360 derajat ini tetap tidak berubah, maka kalian dalam mengerjakan latihan soal usahakan kalian menggunakan relasi yang 180 atau 360 derajat. Itu agar mempermudah kalian tidak bingung membolak-balik. Ini kan agak bingung mungkin membalik-balikan. Nah, kalau yang 180 dan 360 dia kan tetap, jadi tidak bingung lagi mau dibalik karena dia tetap. Ya, jadi kalau ada soal mending kalian menggunakan relasi yang 180 ataupun 360. Nah, di sini ada contohnya. Perhatikan, di sini Bu sengaja tuliskan lagi bidang kartesiusnya, koordinat kartesiusnya biar kalian bisa ingat lagi. Nah, di sini kita mau menentukan, oh iya, materi ini itu tujuannya untuk menentukan besaran sudut yang lebih dari 90 derajat. Kenapa? Karena kan kalau